Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lutfia Zahra dengan NIM 140123105. Saya di sini akan menjelaskan mengenai cara membuat desain primer spesifik dan degenerate menggunakan aplikasi BioEdit dan juga beberapa web yang bisa diakses. Yang pertama yaitu kita membuka uh, aplikasi BioEdit dulu seperti ini, lalu kita klik File. Lalu setelah itu new alignment, kalau udah kayak gini, kita ke file lagi, lalu kita import, kita pilih yang squeeze alignment file. Lalu kita cari file kita yang mau kita buat primernya. Di sini saya menggunakan ikan Clarias Gariepinus. Lalu kita klik dan kita open. Nah, kalau misalnya udah, kita ke file, lalu ke graphic view. Kayak gini. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, kita ubah page width-nya tuh jadi 15, lalu kita read. Nah, kita di sini harus memilih urutan bahasanya, yang dimana syaratnya itu baik ujung 3 atau ujung 5-nya itu antara G atau C. Salah satu, misalnya yang ujung kirinya G, ujung kanannya itu harus C. Nah, kita bisa memilih dari rentang base itu 18 hingga 22 base. Nah, di sini saya akan memilih untuk mengambil 19 base, di mana untuk yang eh, kita akan mencari forward dan juga reverse-nya. Untuk yang forward, saya akan mengambil dari rentang 261 sampai 279, di mana kalau kita lihat di sini 261 hingga ke 279, yaitu di sini. Nah, di sini kita harus copy, tapi karena bagian sininya itu tidak bisa di-copy, kita bisa minimize, lalu kita ke bagian yang awal ini. Kita bisa pilih 260 261 sampai 279. Nah, kita bisa copy 261 hingga 279. Kita copy kayak gini. Nah, ini kita copy lalu bisa kita paste di sini di notepad gitu ya. Kita paste aja. Nah, kalau misalnya udah, kita juga cari reverse-nya. Di sini saya mengambil rentang reverse-nya itu dari 890 sampai rentang 908. Nah, setelah itu kita membuat komplement dari si reverse, di mana komplement reverse itu kita memasangkan dengan lawannya dari reverse. Kayak G itu kan lawannya itu dipasangkan dengan C, lalu A dengan T, C dengan G, A dengan T dengan A, dan seterusnya hingga ke yang terakhir. Lalu dapatlah hasilnya seperti ini. Lalu kita membuat reverse complement-nya. Kalau reverse complement itu merupakan di mana kita menyalin kembali dari komplement yang sebelumnya, tapi dari bagian kanan, di mana dari C ini dijadiin kiri, yaitu CAC, lalu CAC, lalu CAT, lalu CAT, kita sampai ke ujung kiri menjadi ujung kanan. Lalu dapatkan hasilnya seperti ini. Lalu ini bisa dinamakan sebagai primer reverse. Nah, selanjutnya yaitu kita membuka web yang namanya web Primer Blast yang bisa kita cari di Google. Nah, kita bisa buka nih Primer Blast, terus kita pilih yang alat perancangan primer yang di web ini, lalu kita klik aja. Nah, nanti di bagian primer, parameter primer ini, kita masukin, kita buka URL aslinya di bagian sini, yang atas ini kita masukin eh, forwardnya, urutan dasar forward, ini, lalu
Untuk yang bagian bawahnya itu menggunakan primer reverse yang udah kita buat atau reverse complementnya. Kita copy lalu kita paste ke sini. Nah, setelah itu kita cari organismenya itu Clarias Grypinus yang ini. Nah, setelah itu kita get primers. Kita tunggu aja. Nah, kalau udah kayak gini, kita klik di sini cek untuk melihat hasilnya. Lalu kita tunggu aja. Nah, kalau misalnya udah ada hasilnya, kita bisa lihat hasil dari melting temp dan juga GC primernya, di mana di sini TM-nya itu memiliki rentang itu kan tidak boleh jauh ya, tidak boleh lebih 5 dari 5. Kalau kita lihat ini perbedaannya tidak cukup jauh, hanya 1, sekian di mana itu bagus. Dan juga GC primer itu kan memiliki rentang 40 hingga 60%. Nah, ini kita lihat bahwa di atas 40 tapi di bawah 60% yang menandakan bahwa hasilnya itu cukup bagus. Nah, selanjutnya, yang selanjutnya kita buka lagi aplikasi BioEdit. Kita buat lagi new alignment seperti awal. Ini bisa kita hapus aja. Nah, ini kita file lagi, kita import sequence filenya, kita pilih 4 sequence file dari 4 jenis ikan yang berbeda. Di sini saya menggunakan Clarias grypinus, Channa gachua, Squaliobarbus coriculus, dan juga Epinephelus bruneus. Nah, di sini kita akan mengkombinasikan untuk menghasilkan primer degenerate dari 4 ikan tersebut. Nah, sebelumnya kita ganti nama dulu. Ini dihapus di awal. Lakukan juga ke empat-empatnya. Nah, kalau udah kayak gini, kita CTRL aja atau dipilih di blok 4-nya ini, lalu kita ke aksesori, lalu kita pilih yang Crystal Way Multiple Alignment. Nah, tujuannya itu, kenapa diginiin? Itu untuk mensejajarkan dari urutan bahasanya, supaya kita bisa menemukan titik temu antara G atau C dari keempat ikan tersebut. Kita tunggu aja. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, kita ke file, lalu kita ke graphic view lagi. Klik OK aja. Nah, nanti hasilnya kan kayak gini kan. Nah, jangan lupa page width-nya diubah lagi jadi 15 kalau kita redraw. Nah, setelah itu, kalau misalnya udah kayak gini, kita bisa lakukan hal yang sama kayak yang tadi kita bikin primer spesifik, di mana kita mencari urutan bahasa yang dimana depannya itu G atau belakangnya depannya GC atau belakangnya GC. Kita pilih dari keempat-empatnya. Nah, untuk yang di general primer ini saya juga sudah saya tentukan, di mana untuk yang forward itu dari rentang 150 hingga 168. Kalau kita lihat di sini 150 hingga 168 itu di sini. Dan lakukan kopinya juga di bagian sini agar bisa di copy. 150 hingga 168 tinggal di blok lalu kita copy dan kita taruh di notepad yang sudah kita siapkan. Nah, kayak gini. Nah, habis itu eh,
kita lakukan degenerate untuk dari si forwardnya. Nah, degenerate itu kan merupakan gabungan dari 4 urutan bahasa kan. Nah, di mana tuh bakal ada perbedaan. Ada yang C semua, tapi ada juga yang kayak misalnya ini C, G, dan juga T. Lalu ada juga yang C dan juga A dan juga T. Nah, di mana itu bisa kita gabung tapi menggunakan tabel bantuan yaitu dengan tabel IUPAC. Nah, kayak gini. Kalau misalnya bisa kita lihat, kalau misalnya T dan C itu jadi Y, A dan C jadi M, G dan T jadi K, begitupun yang lain. Nah, kalau misalnya sama semua, kita bisa tulis aja C yaitu jadi C, A jadi A, terus G, C, G. Nah, ini T dan G itu kan T dan G harusnya kan di sini K kan. Ini CGT, itu kalau kita cari CGT itu B, berarti di sini harusnya B. Nah, benar. Nah, gitu pun sampai akhir. Nah, habis itu, kalau misalnya kita udah cari forward dan juga di-generate dari si forward, kita cari reverse-nya. Reverse juga sama, kita buka aplikasi BioEdit, kita cari rentangnya itu dari 651 sampai 659. Kalau kita cari di sini 651 sampai 659. 651 di sini sampai 669 maksudnya. 651 sampai 669 di sini. Nah, habis itu kita paste ke, mohon maaf ini ada kesalahan, 669. Kita paste ke sini. Lalu kita buat komplementnya, di mana komplement itu merupakan eh, pasangan dari si reverse. Nah, tapi kita lakukannya per baris. Misalnya, ini kan reverse dari ikan Epinephelus. Nah, kita buat pasangannya kayak G dengan C, T dengan A, lalu G dengan C, begitupun sampai akhir. Lakukan juga dengan 3 urutan bahasa lainnya. Lalu dihasilkannya seperti ini. Nah, kalau misalnya udah, kita lakukan reverse complement, di mana reverse complement itu kan dibalikan dari reverse complement. Nah, dibalik ya. C, T, oh ya, C, A. Nah, kita buat reverse complement, di mana kalau reverse complement itu kita balik dari yang kanan menjadi di kiri. Kayak misalnya ini kan AGG, AGG, habis itu TA, TCA, lalu di sini TCA. Lakukan persatu sesuai dengan ikannya. Dan juga 3 baris lainnya. Nah, dapat dihasilkan reverse complementnya seperti ini. Baru kita buat degenerate lagi. Degenerate itu kan tadi ini ada 2. Karena ini gabungan, jadi ada aja 2 atau 3 bahasa yang bercampuran. Jadi kita butuh bantuan lagi dari tabel IUPAC ini. Dimana di sini ACC harusnya kan kalau A dan C itu jadi M. Berarti di sini tulisnya M, begitupun seterusnya sampai ke urutan bahasa yang terakhir, yaitu di C ini. Nah, kalau misalnya udah kita mendapatkan degenerate dari eh, keempat ikan ini, dari reverse, degenerate dari reverse complementnya, habis itu kita buka web, yaitu IDT. Kita buka aja IDT kayak gini. Nanti kita buka bagian tools. Nanti yang tools kita pilih yang Oligo Design and Handling, lalu ke Oligo Analyzer. Nah, tujuannya itu kita untuk bisa membuat primer yang cocok untuk dari kombinasi urutan bahasa dari keempat spesies ini. Dan juga kita bisa mencari tahu mengenai kemungkinan hairpin, self-dimmer, terus kita bisa tahu GC kontennya dan juga melting temperature atau TM-nya. Nah, habis itu kalau misalnya udah, kita kan get started aja, kita klik ini. Nah, lalu di sequence ini kita uh, copy dari si forward generatednya kita copy, lalu kita paste di sini. Kita paste, lalu nih ubah target type-nya jadi RNA. Lalu kita bisa analyze,
Nah, ini merupakan hasilnya. Kalau kita lihat di sini terdapat GC konten di mana di GC kontennya itu masih di range 56,1%, di mana itu masih optimal. Tapi kalau kita lihat dari melting temperature-nya itu karena melting temperature yang baik itu range itu dari 52 hingga 58 derajat Celcius, kita lihat bahwa rata-ratanya aja sudah melebihi dari target yang optimal, tapi masih tidak melebihi dari 65%. Nah, 65% itu sudah sangat mengurangi kemungkinan atau keefektivitasan dari si primer untuk menempel. Jadi, tapi tetap saja ini tidak ideal gitu kan. Nah, dari hasil ini kita juga bisa melihat kemungkinan-kemungkinan lainnya, yaitu hairpin. Kita bisa lihat hairpinnya. Nah, ini tuh dengan delta G-nya itu 1,81. Lalu kita bisa juga lihat kemungkinan self dimernya seperti ini. Nah, kayak gini. Habis itu kita bisa melihat heterodimernya. Nah, kalau heterodimer ini kita masukkan yang uh, forward, yang atas ini. Sedangkan kalau yang bawahnya itu kita masukin yang uh, reverse-nya. Lalu kita buat calculate dan jadi hasilnya seperti ini. Baik, sekian dari yang sudah saya sampaikan mengenai cara pembuatan desain primer spesifik dan juga desain primer degenerate. Mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga bisa dapat dimengerti. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.